Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pembahasan yang terakhir Jumat malam Sabtu yang lalu, kita telah membaca sampai hadis yang ke 317. Nggih, Abu Ahmad. Malam ini 318. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, rawahu Muslim. Kita terjemahkan wa an Thauban dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, kana Rasulullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila insarafa, selesai, min salatihi, dari salatnya, istaghfarallah, beristighfar kepada Allah, mengucapkan astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali, thalathan. Jadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa qala, kemudian beliau melanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis-hadis yang kita baca malam ini dan seterusnya itu terkait dengan bacaan zikir selesai salat. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan untuk kita disusun sebaik mungkin, kemudian mungkin barangkali bisa diperbanyak lalu dibagi-bagikan, insyaallah demikian, seperti itu ya. Jadi susunannya seperti apa? Mudah-mudahan membantu kita dalam berzikir selesai salat. Taib, yang selanjutnya 319. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallaha dubura kulli salatin 33 wa hamidallaha, di situ wa hamidallahi, yang benar wa hamidallaha, wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, rawahu Muslim. Kita terjemahkan wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man, barang siapa, sabbahallaha, bertasbih, mengucapkan subhanallah, barang siapa mengucapkan subhanallah dubura kulli salatin, selesai setiap salat, berapa kali? Thalathan wa thalathina, 33 kali. Wa hamidallaha 33, mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa kabbarallaha 33, mengucapkan Allahu akbar berapa kali? 33 kali. Fa tilka, maka itulah, tis'un 9 wa tis'una 90, berarti totalnya berapa? 99. Tasbih berapa kali? 33 kali. Tahmid berapa kali? 33 kali. Takbir berapa kali? 33 kali. Totalnya 99. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian dia berdoa untuk menyempurnakan bilangan yang ke-100. Tamam itu artinya menyempurnakan, al-mi'ah 100. Untuk menjadi yang 100 tambahkan apa? La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya siapapun dari kita selesai salat mengucapkan tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu akbar 33 kali, kemudian ditambah 1 genap 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa janji yang diberikan untuk kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufirat khatayahu. Ghufirat fi'il majhul, artinya diampuni. Apa yang diampuni? Khatayahu, kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat, meskipun kesalahan-kesalahan itu mithla, sebanyak zabadi, buih al-bahri, di lautan. Jadi sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan akan diampuni dan digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla, asalkan kita rutin menjaga amaliyah zikir seperti yang telah disebutkan Nabi SAW di dalam hadis ini. Nah, tentunya kualitas zikir yang kita baca itu tidak hanya dilihat dari satu faktor saja, tidak hanya ditentukan dengan kita membaca, sekedar membaca, tetapi juga terkait dengan sempurna atau tidaknya salat yang kita kerjakan. Ya, karena zikir yang disebutkan di sini itu satu rangkaian dengan ibadah salat yang kita kerjakan. Semakin sempurna salat yang kita kerjakan, kemudian semakin khusyuk ketika kita membaca zikir-zikir seperti ini, bukan hanya sekedar digerakkan oleh lisan dan bibir saja, bukan hanya suara yang dikeluarkan, tetapi disertai dengan renungan dan penghayatan hati, maka insya Allah keutamaan yang disebutkan Nabi SAW ini bisa kita peroleh. Kemudian para ulama rahimahumullah memberikan keterangan bahwa dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang masuk dalam kategori dosa kecil. Adapun dosa besar, maka diperlukan taubat secara tersendiri. Diperlukan taubat secara tersendiri. Misalkan adalah dosa namimah. Dosa namimah. Namimah itu kan ngedu, adu domba. Ya, mengadu domba antara satu orang muslim dengan muslim yang lain, sehingga akhirnya muncul permusuhan atau kebencian di antara dua orang tersebut. Ini dikategorikan para ulama termasuk dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena ancamannya begitu berat. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qattatun, atau dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah ketika dia hidup di dunia, apalagi dia selalu melakukan namimah, ya, ngedu, ngerasani, tapi dalam rangka untuk melahirkan kebencian dan permusuhan antara si A dan si B. Nah, walaupun dia mengatakan, tujuanku apa? Niat saya baik. Kalau memang Anda tujuannya baik, tujuannya bagus, bukan dengan cara yang seperti itu. Nah, bukan dengan cara seperti itu. Kadang-kadang kita melakukan namimah tanpa kita sadari. Barangkali tujuannya baik, tetapi tujuan yang baik itu belumlah cukup. Tujuan yang baik itu belum cukup. Selain bertujuan baik, maka praktek dan caranya pun harus baik juga. Kalau kita tujuannya baik tapi langkahnya salah, tidak akan maksimal hasilnya. Bukan kebaikan yang diperoleh, bahkan yang muncul adalah keburukan. Yang seperti ini sering kita dapatkan, sering pula kita rasakan. Nah, sering kita dapatkan, sering pula kita rasakan. Maka berhati-hatilah kita ketika menukil berita. Berhati-hatilah kita saat bercerita. Tidak mudah untuk cerita, apalagi terkait dengan kehormatan dan nama baik orang lain. Hati-hati betul. Nah, nasihat yang seperti ini untuk kita kalangan laki-laki, bapak-bapak, ikhwan-ikhwan, dan juga untuk kalangan ibu-ibu, kalangan ummahat, kalangan wanita. Nah, kita sebisanya lah, jangan sampai menceritakan tentang si A, si B, dan si C kecuali yang baik-baik saja. Nah, ceritakanlah si A, si B, si C yang baik-baiknya saja. Kita menceritakan kebaikan si A, si B saja, itu sudah terlalu banyak untuk diceritakan. Sudah banyak waktu yang dihabiskan. Kenapa kita harus menceritakan jelek dan buruknya si A, B, si C, si D, dan si E? Tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, keluarga kita, hati-hati dalam menukil berita. Walaupun mungkin tujuannya baik untuk memperingatkan yang lainnya, tapi subhanallah, di zaman yang seperti ini jarang sekali dan sangat sedikit
kecuali mereka yang betul-betul dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mempunyai niat yang ikhlas, tujuan yang tulus untuk kebaikan kita bersama. Wallahu alam bishawab. Hati-hati betul kita menjaga lisan. Maka saya pesan sekali betul, jangan menceritakan kejelekan keburukan orang lain. Nah, apapun tujuannya, sudahlah. Nah, daripada kita cari-cari alasan kemudian ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, lebih baik kita cut, betul-betul kita putus, kita berhenti dan tidak sama sekali apapun tujuannya, tidak sama sekali menceritakan kejelekan dan keburukan orang, apalagi diantara kita sesama teman pengajian, sesama kerabat dan keluarga, dengan tetangga, hidup bermasyarakat dan seterusnya. Ini dosa besar namimah. Kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan, itu masuk dalam kategori dosa besar. Saya cerita kepada si B, kamu dengar gak? Kalau si A itu ngomongin kamu itu senangnya telatan. Masa si A ngomong gitu? Iya. Wah, dewe telatan. Dia sendiri sering telat. Nah, tidak tepat waktu. Saya pernah dia dikecewakan sama si A. Terus begitu. Nanti giliran saya ketemu dengan si A, wah, daerah terima loh mas, jenengan bilang si B itu telatan. Jaranya nggak telatan, malah jenengan yang telatan. Apa iya? Sudah. Ini terjadilah perselisihan di antara mereka berdua. Kitalah penyebabnya. Kita telah terjatuh dalam dosa besar. Nah, dosa yang seperti ini tidak cukup gugur dan tidak cukup dihapus dengan sekedar mengamalkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tambahkan agar sempurna 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belum cukup, tetap dosa namimah tercatat sebagai dosa namimah sampai kita bertaubat secara khusus dari dosa tersebut. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Tapi tentunya kita sebagai seorang hamba tidak terlalu berhitung mana yang besar, mana yang kecil, ya kan? Tidak berhitung mana yang besar, mana yang kecil, karena semuanya adalah dosa. Kepada siapa kita bermaksiat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, hadis 320. Qala wa an Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, usika ya Mu'adz la tad'anna dubura kulli salatin an taqula. Di situ an taqulu, yang benar an taqula, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin qawiyyin. Kita terjemahkan, wa an Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, kepada siapa? Mu'adz bin Jabal, usika ya Mu'adz, wahai Mu'adz, aku pesankan sebuah wasiat kepadamu. La tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan, dubura kulli salatin, selesai setiap salat, antakula, untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz, dan tentunya untuk kita semua. Jangan sekali-kali lupa, jangan tinggalkan untuk berdoa selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya Allahumma? Ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku, ala dzikrik, supaya selalu mengingat dirimu, wa syukrik, agar selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, agar ibadah yang aku kerjakan untukmu itu nilainya baik. Husni kan artinya baik, ya kan? Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis di atas dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dengan sanad yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ini termasuk doa yang tidak boleh kita lupakan. Alangkah meruginya apabila kita berkesempatan untuk berdoa, mengucapkan hanya dalam hitungan detik seperti ini, kemudian kita lewatkan begitu saja. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena untuk mengingat Allah, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri, karena kita adalah makhluk yang lemah. Untuk mengingat Allah, kita pun sangat memerlukan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah bukanlah sesuatu yang mudah. Memang kita cepat dan ringan untuk mengucapkan bersyukur, tetapi pada prakteknya sulit.
Namun yang sulit itu akan menjadi mudah asalkan kita dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah sehingga mudah dan selalu bersyukur kepadanya? Meminta, dimudahkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini termasuk rangkaian dari doa yang kita baca selesai salat. Qala rahimahullah wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu wa Ibnu Hibban wa zada fihi Tabrani wa qul huwallahu ahad. Kita terjemahkan wa an Abi Hurairah wa an Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa membaca ayatul kursi, ayat kursi, dubura, selesai, kulli salatin, setiap salat, maktubatin, wajib. Maktubah itu salat wajib. Lam yamna'hu, tidak menghalangi dia, min dukhulil jannah, dari masuk ke surga, illal maut, kecuali kematian. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-Imam At-Tabrani menambahkan wa qul huwallahu ahad. Di dalam keterangan catatan kaki di sini disebutkan hadis ini didhaifkan. Nah, hadis ini didhaifkan. Walaupun hadis ini didhaifkan, tetapi masih banyak riwayat-riwayat lain yang menyebutkan tentang keutamaan membaca ayat kursi, apalagi secara khusus selesai salat maghrib dan selesai salat subuh, atau di pagi hari maupun di petang hari, sebelum tidur, di malam hari, di tempat yang sepi, di tempat yang baru. Nah, kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Anak-anak hafal ayat kursi? Ahmad hafal? Rahmat? Hah? Hafal nggak? Fathul Ali coba. Ya sudah, dari situ. Faiz, Lutfi, Lali, oh ya. Anak-anak mana nih? Kalau kayak gini udah, ini yang diharapkan Farhan ini. Kan itu. Mbak, hafal nggak Mbak ayat kursi? Kan itu. Ayat kursi, anak-anak kita harus dihafalkan ayat kursi. Kita sebagai orang tua diingatkan terus, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangankan anak-anak, wong tua aja kalau lama nggak membaca akhirnya lupa. Begitu Mas Riz, Mas Farzono, Mas Basuki, Mas Haji. Nih Mas Haji enggak insyaallah. Karena tempatnya rodo gunung dia. Kan ayat kursi, jangankan anak-anak, orang tua saja kalau kita tidak biasakan akhirnya lupa. Padahal ayat ini adalah ayat yang memiliki kekhususan secara tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah 322. Wa an Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Rawahul Bukhari. Wa an Malik ibn al-Huwairits, dari sahabat siapa? Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu, salatlah kalian, kama, sebagaimana, raaitumuni, kalian melihat aku, usolli, melaksanakan salat. Artinya untuk melaksanakan salat, caranya, prakteknya, ya, langkah-langkahnya, doa dan zikirnya, ikutilah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah mengatakan, salatlah kalian, kerjakan salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga praktek salat kita harus sesuai dengan tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma qala qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Rawahul Bukhari. Terjemahnya apa? Wa an Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala li an-nabiyyu, Nabi bersabda kepadaku. Jadi waktu itu Imran bin Husain sedang sakit bawasir. Sakit apa namanya? Udun, ya. Semacam udun itu di bagian belakang lah, di bagian dubur, sehingga beliau tidak bisa duduk dengan baik untuk melaksanakan sholat.
Maka waktu itu Nabi SAW berpesan, "Shalli qa'iman." Apa artinya shalli? Salatlah qa'iman, dengan berdiri. Artinya siapapun yang mampu berdiri maka harus berdiri. Kalau dia mampu berdiri kemudian salatnya dengan duduk, maka salatnya tidak sah. Ini kalau salat wajib. Kalau salat sunnah boleh dengan duduk, boleh, tapi pahalanya hanya setengah, hanya separuh. Tapi kalau orang sakit, punya uzur, kemudian salat sunnahnya dengan duduk, pahalanya lengkap atau separuh? Orang sakit punya uzur, nggak bisa berdiri, kemudian dia sholat sunnah dengan duduk, pahalanya sempurna atau separuh? Sempurna. Yang separuh itu kalau dia mampu berdiri tapi kemudian memilih duduk, baru ini pahalanya separuh. Tapi kalau memang betul-betul tidak mampu untuk berdiri, sholat sunnahnya pun tetap pahalanya sempurna. Kecuali Nabi SAW, walaupun beliau sholatnya dengan duduk, pahalanya tetap sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Fa illam tastati', kalau engkau tidak mampu apa? Berdiri, fa qa'idan, maka dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau tidak mampu maka dengan berbaring. Jam itu ini, lambung kanan, lambung kiri, ini jam namanya. Kan itu. Yang dimaksud berbaring di sini begini. Gini juga atau begini. Yang jelas dalam posisi apapun yang memungkinkan untuk salatlah. Kecuali kalau memang betul-betul tidak mampu salat, tidak sadarkan diri, pingsan, atau memang betul-betul sudah tidak mampu saking sakitnya, maka wallahu a'lam bishawab, ya semampunya. Nanti akan dibahas dalam pembahasan tentang hadis yang setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Fa ilam tastati' fa 'ala janbin rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Artinya hadis ini juga memberikan keterangan buat kita bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kemudahan. Karena bukan hanya satu pilihan diberikan, tetapi ada beberapa pilihan. Manakah yang mampu Anda lakukan, silahkan kerjakan. Itu kan yang dimaukan oleh Islam. Nah, hadis yang terakhir, qala rahimahullah 324, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala limaridin shalla ala wisadatin farama biha wa qala shalli ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ik. Rawahul Baihaqi bi sanadin qawiyyin walakin sahhaha Abu Hatim waqfah. Wa an Jabir, dari siapa? Sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam qala, bersabda, limaridin, kepada orang yang sedang sakit, shalla, dia salat, ala wisadatin, di atas bantalnya, bantal yang lebar maksudnya, farama biha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkirkan bantal tersebut. Rama biha itu artinya Nabi menyingkirkan bantal itu. Wa qala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shalli 'alal ardi, salatlah di atas lantai, artinya jangan di atas bantal. Inis tata'ta, itu kalau kamu memang mampu. Kalau tidak mampu ya sudah, tidur salatnya di atas ranjang, di atas kasurnya, di atas dipan. Kalau memang betul-betul tidak mampu. Wa illa, apa artinya wa illa? Kecuali, artinya kalau tidak, fa'aumi ima'an, maka berikanlah isyarat. Aumi iman itu artinya memberikan isyarat. Salat dengan isyarat artinya gerak badan. Waj'al sujudaka, dan jadikanlah sujudmu, akhfadha, lebih rendah, min ruku'ika, dari rukukmu. Misalkan kita salat nih di atas pesawat, misalkan perjalanan panjang, memang nggak memungkinkan salat di dalam pesawat, mungkin karena badan pesawat terlalu kecil, sementara waktunya juga tidak memungkinkan, ya kan? Misalkan berangkat jam 4:30 menjelang subuh, perjalanan 1 jam misalkan dari Surabaya ke Makassar 1 jam lebih bahkan, ya kan? Kalau kita sholat subuh di Makassar tidak memungkinkan, ya berarti sudah sholat di atas pesawat dengan duduk. Prosesnya ya ketika sujud, misalkan rukuknya begini, sujudnya lebih ke bawah lagi. Itu yang dimaksud dengan fa'aumi ima'an. Nah, rawahul Baihaqi bi sanadin qawi,
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dengan sanad yang kuat, akan tapi Imam Abu Hatim rahimahullah mensahihkan atau menyatakan yang benar hadis ini mauquf. Apa artinya mauquf? Datang dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Wallahu alam bisawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan tata cara salat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang sujud sahwi. Ada yang bawa kitab aslinya? Coba lihat kitab aslinya. Pak Imam tumbas angle ini Pak Imam. Oh, punya Mas Riz. Ya. Ini bab yang selanjutnya bab sujud sahwi. Tetapi kita percayakan kepada Syekh Ridwan karena beliau kan membaca